Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul tema kajian kita pada hari ini adalah 3 tanda keikhlasan. Salah satu faktor yang paling menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita adalah niat kita dalam beribadah. Sebagaimana dalam hadis yang cukup masyhur yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, kata Rasulullah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan nilai dari apa yang menjadi niat dia dalam melakukan sesuatu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, kata Rasulullah, karena memang asbabul wurud, ya, dari diucapkannya hadis ini adalah ketika muncul perintah hijrah kepada umat Islam pada saat itu dari kota Mekah menuju Yathrib, yang sekarang kita kenal dengan sebutan kota Madinah. Jadi ketika muncul perintah hijrah, maka umat Islam pada saat itu memiliki niatnya masing-masing. Maka kata Rasulullah, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan nilai dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilad dunya, tapi kalau hijrahnya karena dunia, yang mungkin pada saat itu ada sahabat yang berpikir bagus juga ini hijrah ke Madinah. Tengok udah kurang laku jualanku di kota Mekah nih, kalau di Madinah mungkin lebih bagus nih. Pas pula muncul perintah hijrah. Maka kata Rasulullah, kalau yang niat kalian karena dunia, yusibuha, dunia itulah yang kalian dapatkan. Awim ra'atin yang kihuha, atau niatnya karena ada wanita. Kebetulan ada mungkin kenalannya, seorang wanita tinggalnya di kota Madinah. Pas pula nih. Maka kata Rasulullah, kalau karena wanita lah kalian hijrah, yang kihuha, maka menikahnya itu adalah yang dapat kalian. Tak ada nilai di hadapan Allah. Fahijratuhu ala ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kalian sesuai dengan apa yang menjadi niat kalian dalam melaksanakan hijrah. Inilah hadis yang paling masyhur yang menceritakan tentang pentingnya niat kita dalam beribadah. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, niyatul mu'min khairum min amalih, kata Rasulullah. Niat seorang mukmin itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada amalnya. Jadi kalau mau diperbandingkan mana lebih bagus antara niat dengan amal, maka kata Rasulullah, niat itu lebih baik daripada amal. Kenapa? Orang yang sudah berniat melakukan sesuatu kemudian tak jadi dia lakukan,
Dia udah dapat nilai dari niatnya itu. Dan sebaliknya, orang yang melakukan sesuatu udah beramal tapi niatnya enggak bagus, niatnya enggak benar, maka amalnya belum tentu diterima oleh Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menceritakan hadis yang cukup panjang, yang intinya dari hadis tersebut diceritakan nanti ketika hari kiamat masing-masing hamba menuntut kepada Allah tentang balasan amalnya. Ada hamba yang mati syahid, mati karena berperang jihad di jalan Allah. Maka dia nuntut, ya Allah, aku dulu ketika di dunia mati syahid, ya Allah, mana balasan amalku itu? Maka kata Allah, hei hamba, kau dulu perang jihad ketika di dunia dan kau mati pada saat itu, niatmu bukan karenaku, kata Allah, tapi niatmu supaya apa? Dianggap orang yang hebat, dianggap pemberani, supaya nanti kau disebut pahlawan. Jadi mati syahidmu itu enggak ada nilai, kata Allah. Ada lagi hamba, orang yang berilmu, rajin ngajar, rajin ngajar kemana-mana, didengarkan ucapannya, banyak jamaahnya. Maka dia nanti nuntut di hadapan Allah, ya Allah, mana amalku ketika aku di dunia senantiasa mengajarkan ilmu agama? Maka kata Allah, hei hamba, dulu kau memang ketika di dunia ngajar, rajin ngisi pengajian, rajin ngisi perwiridan. Tapi ketika itu niatmu bukan karena aku, kata Allah. Niatmu supaya disebut sebagai orang yang alim, supaya disebut ustadz, supaya disanjung, supaya dimuliakan. Maka enggak ada nilai. Ada juga hamba yang nuntut kepada Allah, ya Allah, ketika di dunia aku adalah orang yang paling dermawan. Kalau enggak karena aku Masjid Al-Huda itu tak jadi itu. Akulah yang banyak nyumbang. Banyak ku bantu orang, banyak orang miskin yang ku bantu, anak yatim ku bantu. Maka ya Allah, mana balasan amalku tuh? Maka kata Allah, ketika kau memberikan, bersedekah dan lain sebagainya, tujuanmu, niatmu tidak karena aku, kata Allah. Tujuanmu kan supaya apa? Dianggap sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang suka nyumbang. Gitu dia. Maka kata Rasulullah, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih bagus, kata Rasulullah, daripada amalnya. Kenapa? Begitu seseorang mukmin berniat untuk melakukan sesuatu, maka itu udah ada nilai di hadapan Allah. Maka para ulama membahas ini. Di antaranya As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau menyebutkan ada 3 tingkatan niat nih, Pak. Secara teknis itu orang yang berniat ini ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama, ayyu'azzima wa ya'mal. Ini tingkatan yang pertama. Orang yang berniat melakukan sesuatu, kemudian dia lakukan niat itu. Contohnya apa? Yang paling gampang sholat tahajud, Pak. Yang paling gampang contohkannya.
Orang yang niat sholat tahajud, alarm udah disetel, volumenya udah yang paling tertinggi. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di jam yang sudah dia atur tersebut bangun dia wa ya'mal, kemudian dia amalkan sholat tahajud itu. Maka ini tingkatan yang tertinggi. Maka untuk orang yang seperti ini kata Rasulullah, bisa saja amal orang tadi itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ini rahasia Allah. Tapi kata Rasulullah, amal yang seperti ini Allah bisa lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ayyu'azzima wa la ya'mal ma'al qudrah 'alal amal. Orang yang sudah berniat untuk melakukan sesuatu tapi tak jadi dia laksanakan padahal dia bisa melakukannya. Ini sering juga kita buat nih Pak ya. Niat malam nih sholat tahajud lah. Alarm pun udah disetel. Dan alhamdulillah begitu alarm bunyi bangunlah waktu Pak. Begitu bangun waktu sab. Apa kira-kira yang dilakukannya? Diambilnya HP tadi dimatikannya. Lanjut lagi tidurnya Pak. Pandai niat tadi dia nih. Aduh pas pula hujan ini udah jarang-jarang hujan nih. Sedap kali tidur nih ya Pak ya. Sekarang kan kita senang kali kalau udah hujan Pak ya. Jangankan hujan, ada petir-petir aja sedikit udah senang kali kita tuh Pak ya. Agak berkurang panas tuh Pak. Walaupun tak jadi hujan tuh Pak ya. Tapi begitu hujan, sedap kali tidur tuh Pak ya. Jadi begitu dia setel bangunlah awak tadi. Tapi udahlah. Lagi sedap kali tidur nih. Udahlah, besok aja lah. Matikan alarm tadi, lanjut tidur Pak. Ini kan orang niat beramal bisa dia lakukan, bangun dia pada saat itu. Maka orang yang seperti ini dapat nilai Pak. Makanya tidur kita niat aja lah Pak. Niatlah kita tuh. Makanya ada orang selama hidupnya ini berapa kali dia sholat tahajud, menangnya di niat aja lah Pak. Begitu bangun, kamar mandi, tidur lagi Pak ya. Tapi udah ada niat tadi. Ya azam nih kan apa ya? Tekad kuat Pak ya. Bukan main-main. Pura-pura lah sholat tahajud nanti malam. Nggak bisa juga. Azam nih kan tekad kuat dalam hati. Memang aku mau sholat nanti malam. Tapi karena dikalahkan dengan ngantuk kita tuh Pak ya. Udah bangkit awak tengok jam. Pas sekali. Bentarlah 5 menit lagi. Kayaknya berat kali mata tuh Pak. 5 menit lagi lah. Udah. Kalau udah 5 menit lagi teruslah itu Pak ya. Kalau 5 menit lagi teruslah dia tuh. Tapi bagaimana? Kata ulama, dia sudah dapatkan nilai apa? Niat amal soleh, niat soleh tadi. Maka biasakan Pak. Niat kita untuk melaksanakan sholat tahajud walaupun tak jadi. Daripada tak niat sama sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayyu'azzima ala fi'lin amrin la yastati'u fi'lahu. Orang yang berazam, tekad kuat dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, la yastati'u fi'lahu, tapi tak sanggup dia laksanakan. Alarm udah dia setel dengan volume yang paling tertinggi, tapi memang payah betul waktu bangun Pak. Memang dari dulu payah betul waktu dibangun nih. Disiram pun kadang payah waktu. Tak terdengar. Begitu ajan, syukur-syukur ajan waktu bangun. Ini jam 7 terkadang bangunnya.
Begitu azan terbangun, padahal udah niat dalam diri untuk melaksanakan sholat tahajud tadi, tapi tak jadi dilaksanakan. Kenapa? La yastati, enggak sanggup dia, enggak terbangun dia. Maka orang yang seperti ini sama nilainya seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat tahajud. Maka bersyukurlah kita yang payah bangun. Syukur Pak. Tapi ada nih niat dalam diri. Aku tiap malam niat sholat tahajud. Kau tengok, kau dengar tuh, alarmku tiap pagi dengar tuh kan, kuat betul. Tapi tak terbangun aku. Tapi kata ulama, orang yang seperti ini sama nilainya seperti orang yang beramal. Ya, sama seperti orang yang beramal. Kenapa? Karena dia tak sanggup untuk melaksanakannya. Ini. Maka kata Rasulullah, niat itu lebih bagus daripada amal. Amal belum tentu kita dapat nilai. Tapi udah niat aja kita dalam diri, itu sudah dianggap kita mendapatkan nilai di hadapan Allah. Maka yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, udah banyak amal kita buat Pak ya. Sholat udah banyak, puasa udah banyak, sedekah udah banyak, datang ke masjid udah sering, dengarkan pengajian udah sering. Banyaklah amal kita tuh Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan, amal yang kita lakukan ini sudah ikhlas enggak? Kenapa? Amal yang dilakukan tanpa ikhlas bisa saja tertolak di hadapan Allah. Tapi pertanyaan ini enggak untuk dijawab Pak. Kenapa? Rasulullah bersabda, al-ikhlasu sirrun min sirrillah. Ikhlas itu, kata Rasulullah, adalah bahagian daripada rahasia Allah. Yang bahkan karena ini rahasia Allah, orang yang melakukan ibadah tersebut pun tak tahu dirinya ikhlas atau tidak Pak. Dan karena ini rahasia Allah, jangan coba-coba buka rahasia ini. Gitu Pak ya. Kadang ngomong kita Pak, aku ikhlasnya ngasih itu. Ini Pak ya. Kalau aku ikhlas lah, aku enggak karena apa? Aku karena Allah semua itu. Aku buat ini karena Allah. Itu rahasia Allah Pak. Kita sendiri pun terkadang sulit menilai diri kita ikhlas atau tidak. Itu dia. Maka jangan buka-buka rahasia ini. Kerja kita beramal, kemudian pelajari tentang ikhlas ini. Apa tanda-tanda orang yang ikhlas ini? Inilah kita bersihkan. Baru kita berdoa kepada Allah, terimalah amalku ya Allah. Itu Pak ya. Kenapa? Kita pun sulit menilai amal kita itu ikhlas atau tidak. Makanya kita berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas ya Allah. Kenapa? Ini memang rahasia Allah. Bahkan ikhlas ini malaikat pun tak tahu Pak. Makanya malaikat itu apa yang kita buat dicatatnya aja Pak ya. Wah ini baca Quran, tulis. Wah ini sholat sunnah, tulis. Wah ini sedekah, tulis. Semua ditulis oleh malaikat. Tapi nanti yang menilai ini Allah. Yang ini enggak ikhlas nih, yang ini ikhlas, yang ini enggak ikhlas, yang ini enggak ikhlas, yang enggak ikhlas. Maka malaikat pun tak tahu amal kita ikhlas atau tidak. Memang ini adalah rahasianya Allah. Maka tadi muncul pertanyaan dalam diri kita, amal yang kita lakukan ini ikhlas enggak?
Maka jangan dijawab pertanyaan ini. Cukup kita saja yang tahu. Maka supaya kita mampu menjawab ini, ya, bisa mendeteksi dalam diri kita ikhlas enggak amal kita ini dengan ilmu. Kenapa amal tanpa ikhlas ini enggak diterima? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan dalam rangka ketundukan menjalankan agama. Hadis Rasulullah juga menyebutkan, innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal illa ma kana lahu khalisan wa bataghi bihi wajha, kecuali amal yang ikhlas yang dia cari adalah ridha Allah. Maka ada satu perkataan seorang ulama besar, Pak. Namanya Imam Zunnun Al-Misri, dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Di situ disebutkan Imam Zunnun Al-Misri mengatakan salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda orang yang ikhlas dia dalam ibadah. Inilah, Pak, sebagai bahan muhasabah kita. Kita tengok dari amal kita ini ada enggak tanda-tanda nih. Kalau masih belum lagi, perbaiki. Kata beliau ada 3 tanda orang yang ikhlas dalam ibadah. Pertama, kata beliau, istiwa'ul madhi wadh-dhammi minal 'ammah. Istiwa sama saja ketika dia dipuji atau dicelah dari orang-orang manusia biasa. Artinya apa? Orang yang ikhlas itu orang yang tak peduli dengan pujian dan celaan. Kita beramal apa saja, pasti kita dapat pujian, dapat celaan, Pak, ya. Yang terkadang karena dipuji, wah, mantap betul amal kita, Pak, ya. Oh, wah, ini rajin kali lah sholat, wah ini luar biasa lah, ahli surga, wah ini. Rajin kita ke masjid, Pak. Rajin kita. Aku kalau abang inilah yang ajan, oh rasanya tenang kali. Tenang kami di rumah, walaupun tak ke masjid kami. Ada orang tadi ngomong gitu, Pak, ya. Tenang, kalau udah wah ini yang ajan, senang kali kami. Coba yang siapa itu yang ngajan? Ih, tambah malas. Begitu dapat pujian cemana, Pak? Wah, kalau bisa sebelum waktu udah di situ, Pak, nunggui, Pak, ya. Kenapa? Dapat pujian. Begitu dapat celaan, Allah soalim wak ini ke masjid. Allah tahunya aku wak cemana. Pak, ya. Merajuk, tak pernah lagi ke masjid, Pak. Kenapa? Benci kali sama orang masjid tuh, jijik kali. Ya. Begitu dapat pujian, semangat ibadah, dapat celaan, nurun ibadahnya, belum ikhlas. Terasa ke kita itu, Pak, ya. Saya pun yang nyampaikan ini belum nampaknya nih, Pak. Belum, Pak. Ini karena saya udah kena duluan nih, Pak. Makanya saya sampaikan ke Bapak nih, Pak, supaya sama-sama kita kena nih, Pak. Artinya sama-sama belajar lah kita, Pak, ya kan. Terkadang udah dipuji orang, semangat awak, Pak. Begitu dicela orang, turun awak. Berarti belum ikhlas. Dan hidup nih kita tak lepas yang namanya pujian celaan orang, Pak, ya. Kalau dalam istilah sekarang, jangankan yang salah kita buat, yang baik pun tetap dicela orang. Itulah istilah sekarang tuh, Pak, ya. Jangankan yang salah, yang baik aja pun
Tetap ada nilai buruk, tetap ada yang jelek dipandang orang. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "May yazunnu annahu yusallimu min kalamin nasi fahuwa majnun." Barang siapa yang berharap sesuatu yang dia buat enggak ada yang benci, maka dia orang gila. Ini dalam nih Pak ya. Artinya orang setuju aja dengan awak Pak, itu orang gila. Enggak dikata-katai orang awak, itu orang gila. Orang gila kan enggak pernah dikata-katai Pak ya. Ada orang gila dikata-katai, "Iya orang gila itu bodoh kali. Masa diambilnya nasi dari lubang tong sampah itu?" Ada orang ngomong gitu Pak. Bahkan yang ngomong itu kita bilang gila, "Kau pun gila kau, namanya orang gila." Ya Pak ya. Artinya apa? Kalau kita mau selamat dari orang, dari ucapan orang, dari celaan orang, itu orang gila kita. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tak suka. Kata beliau, jangankan kita manusia ini, Rasulullah katanya ya. Rasulullah orang yang paling sempurna akhlaknya. Apa kata orang? Sahirun, Nabi disebut tukang sihir. Wa majnun, Nabi disebut tukang orang gila. Padahal Rasulullah sempurna. Apalagi kayak kita nih Pak. Apalagi kayak kita nih. Maka jangan berharap kita selamat dari yang namanya celaan orang. Itu kan ada kisah tuh Pak ya. Ada 3 orang anak, bapak, unta Pak. Begitu bapak naik unta, anaknya jalan di bawah, selamat enggak Pak? Belum selamat. Apa kata orang itu? Bapak enggak ada otak. Anak suruh jalan, dia enak-enakan di atas unta. Bapaknya berpikir, ya pula, udah anak, bawa jalan naik nak, biar bapak yang di bawah. Anaknya pun naik. Begitu anaknya naik, selamat? Belum Pak. Apa kata orang? Itulah anak durhaka tuh. Bapaknya suruh jalan, dia di atas unta. Ada otak. Pikir anaknya, udahlah ya, bagus kita 2 naik di atas unta nih, supaya selamat kita dari ucapan orang. Cocoklah tuh. 2 naik di atas unta tadi. Apa kata orang? Belum juga. Itu bapak sama anak nggak ada otak. Unta sebiji, 2 di atas unta itu, nyiksa binatang. Cemana? Udahlah, kita turun aja, jalan kaki aja kita berdua. Nggak usah ada yang naik unta. Ayah naik salah, aku naik salah. Udahlah, nggak usah ada yang naik. Selamat nggak itu Pak? Nggak selamat juga. Apa dibilang orang? Itu bapak sama anak bodoh. Bapak sama anak bodoh. Ada unta nggak dinaiki. Ada unta nggak dinaiki, malah jalan, ngapain bawa unta? Itu. Akhirnya apa? Digotong orang tuh unta tadi Pak. Artinya apa? Cerita ini kan kita ambil hikmah Pak ya. Nggak selamat kita dari yang namanya ucapan orang. Jadi kalau berpengaruhlah ucapan orang, celaan orang, pujian orang dalam kita beramal tuh, itu nunjukkan kita belum ikhlas Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda orang yang ikhlas tuh, kata Imam Zunnun al-Misri, nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Ini pun berat juga nih Pak. Melupakan amal yang pernah dia lakukan Pak. Bahkan kalau kita terjemahkan nih Pak, melupakan amal ketika amal itu dilaksanakan Pak.
Kalau lebih gampangnya kayak kita-kita ini melupakan amal yang kita lakukan, Pak. Jangan ingat-ingat perbuatan yang pernah kita lakukan. Kalau enggak karena aku enggak sekolah siapa tuh? Kalau enggak karena aku, itu dia, Pak. Artinya apa? Orang yang ikhlas ini lupakan amal yang pernah ia lakukan tuh. Kenapa? Amal yang kita lakukan tuh bukan karena hebatnya kita, Pak. Makanya selesai beramal, selesai sholat yang kita ucapkan apa, Pak? La haula wa la quwata illa billah. Aku bisa sholat, aku bisa sedekah, aku bisa laksanakan sholat sunat, aku bisa puasa, aku bisa semuanya lah apa amal yang kita lakukan. Semuanya itu karena Allah. Jadi nggak usah dikenang-kenang, nggak usah diingat-ingat. Dan bahayanya kalau kita ngingat-ngingat, ngenang-ngenang amal kita, ini ujian yang terbesar, Pak, muncul sombong dalam diri kita. Rasa kita yang paling mulia, paling soleh, paling alim. Surga seakan-akan milik kita, orang semuanya di luar, Pak. Itu dia. Maka hati-hati juga dengan amal soleh kita ini. Makanya pernah yang saya sampaikan tuh ada beberapa tingkatan ujian, ya, godaan setan itu dalam kita hidup nih. Dan tingkatan yang terngeri itu apa? Ketika kita sudah bisa beramal, di sinilah setan bermain dia. Oh, hebat betul kau ya. Bisa kau jaga waktu. Bisa kau jaga ini, bisa kau sedekah, bisa puasa sunnah Senin Kamis kau jaga. Kau memang orang hebat. Maka hati-hati. Jangan sampai amal yang kita lakukan itu memunculkan sifat sombong dalam diri kita, ujub dalam diri kita, kagum kita dengan amal yang kita lakukan. Maka apa? Kata Imam Zunnun Al-Misri, lupakan, ya, lupakan amal kita itu. Jangan ingat-ingat, apalagi menceritakan. Aku alhamdulillah lah, seminggu ini kalau sholat tahajud tuh tak pernah tinggal lah, terbangun aja. Ini hati-hati nih, Pak, hati-hati nih, Pak. Aku alhamdulillah kalau baca Quran tuh aduh, selembar dua lembar tuh ini yang ngeri kali itu, Pak. Hati-hati kita, Pak. Di situ kan ada akunya, Pak, ya. Aku, ini yang akunya nih. Aku. Maka yang paling selamat apa? Nisyan. Lupakan tuh. Ya, lupakan amal kita tuh. Serahkan kepada Allah. Kenapa? Begitu kita ingat-ingat, satu hari kita sebut-sebut, nggak ada nilainya lagi, Pak. Aku kalau nggak karena aku, ya nggak jadi itu semua. Akulah yang dulu dari nol itu ku kerjakan. Hati-hati, Pak. Dari nol. Orang sini mana peduli dulu. Aku hati-hati, Pak. Langsung malaikat, gak ada nilai amal kita tuh. Maka kata Imam Zunnun Al-Misri, lupakan. Yang terakhir, yang ketiga, waqtida'u sawabil amal fil akhirah. Menunggu balasan amal nanti di akhirat. Jadi orang yang ikhlas itu tujuannya akhirat, Pak. Kenapa? Terkadang kita beramal ini kan karena mengharapkan dunia, Pak, ya. Siapa yang rajin sholawat, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Sahab sholawatlah waktu. Dikasih sholawat, mana sholawatnya Ustaz? Ini amalkan. Pening-pening kepala, baca ini. Oh, semangatlah, Pak.
Pas pula lagi banyak masalah Pak ya. Lagi banyak masalah, rezeki pun lagi payah. Ini pas pula dapat amalan. Nah, ini pas kali nih, aku suka kali nengok ustaz nih. Nah, kasihnya amalan awak katanya. Nah, amalkan awak tuh. Pagi diamalkan, sore diamalkan. Besok diamalkan lagi, pagi diamalkan, sore diamalkan. Seminggu diamalkan, kok makin susah nih ya. Mananya ustaz nih? Kadang kan amalan gitu Pak ya. Ada amalan begitu kita amalkan muncul ya Pak. Wah, ini baru amalan. Mantap nih amalan nih. Dulu susah betul aku, sejak ku amalkan nih, rezeki lancar. Tapi enggak selalu senantiasa gitu Pak ya. Ada saatnya ujian Pak. Maka orang-orang yang seperti ini, beribu pun dikasih amalan tuh hilang. Enggak istiqomah biasa yang amalan kayak gini Pak. Berancar rezeki diamalkannya. Bagus ini. Istiqomah dia. Siap sholat maghrib, duduk di masjid dia diamalkannya. Subuh pun gitu diamalkan. Itu pesan Ustaz tuh. Pagi sore Pak ya, amalkan Pak ya, 700 Pak ya. Iya Ustaz, pas sekali susah nih Ustaz. Nggak pulang-pulang waktu dari masjid tuh. Lancar pula rezekinya. Sebulan kemudian, datang ujian tuh. Nggak datang-datang hilal Pak, nggak nampak-nampak hilal. Tambah susah nih. Nggak bisa nih. Udah kadaluarsa amal nih, cari lagi guru. Cari lagi guru, cari amalan lain lagi. Maka orang yang kayak gini nih nggak istiqomah amalnya Pak. Makanya saya pernah ceritakan tuh ada orang amalkan istighfar 32 tahun dia amalkannya Pak. Baru dia rasakan amal tuh. 32 tahun dia amalkannya baru terasa. Kalau kita paling hebat sebulan Pak. Sebulan dia amalkan, enggak, salah nih Ustaz nih. Cari lagi guru yang lain, cari amalan yang lain. Maka orang yang ikhlas itu orang yang hanya menunggu balasan amal nanti di akhirat. Sekecil apapun ucapan yang muncul dari lidah kita, itu ada nilai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, 3 tanda orang yang ikhlas. Mudah-mudahan ini mampu kita renungkan. Kita lihat diri kita, apakah masih adakah tanda-tanda ini dalam diri kita? Kalau tidak, maka berusaha kita untuk berusaha menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.